Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimakumullah, sambil menunggu operator tema kita pada malam hari ini, kalau boleh saya beri judul Hukum Kemenangan dalam Islam. Jadi kita bicara kemenangan pada malam hari ini. Ini jangan dihubungkan dengan pilpres besok ya. Samanya alhamdulillah. Baik. Jadi manusia ini ditakdirkan oleh Allah hidup sebagai makhluk yang paling sempurna itu justru karena ada unsur-unsur kelemahan. Allah menyebut dengan terminologi ahsanut taqwim, karena ada makhluk yang lain itu hidupnya monoton. Malaikat itu monoton, hidupnya baik terus. Kemudian setan juga monoton, hidupnya busuk buruk terus. Nah, manusia itu bisa melebihi malaikat karena ada unsur kelemahan. Misalnya dalam kehidupan dunia ini tidak monoton, ada menang, ada kalah. Ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang, ada sukses, ada rugi, termasuk ada menang dan kalah tadi. Justru itu yang membuat hidup manusia berperadaban, karena ada unsur dua itu. Yang pertama unsur paradok ya, hitam putih itu paradok. Jika kita tidak perlu mendefinisikan, kita sudah paham. Kita sulit misalnya disuruh apa Pak? Ini mendekati pilpres kok banyak gangguan ya dalam pengajian ini ya. Ya. Ini dunia. Jadi yang paradok itu misalnya kita tidak perlu mendefinisikan secara rinci apa itu gelap. Ketika Allah menciptakan terang, kita sudah paham apa gelap, apa terang, kan gitu. Ada malam, ada siang. Kalau ditanya siang itu apa? Siang itu kalau didefinisikan malah bingung, yaitu tergelincirnya atau selesainya gelap, kemudian pagi-pagi bingung tambah. Ada malam, kita punya definisi siang. Lah ada menang, kita punya definisi kalah. Nah, yang kita bicarakan belum ya. Baik. Hukum kemenangan dalam Al-Quran itu minimal ada 3. Yang pertama, saya kasih pengantar dulu bahwa kemenangan itu tidak datang tiba-tiba, bukan kebetulan.
bukan turun tanpa tujuan. Kemenangan itu ada aturan mainnya, atau dalam bahasa agama ada hukumnya, dan itu disebut rinci dalam Al-Quran. Kenapa menang, kenapa kalah, sehingga nanti ilmu ini bisa kita pakai mendefinisikan kenapa kok menang dia, kok kalah, kenapa. Kita bisa menyadari ketika menang bagaimana sikap kita, ketika kalah bagaimana sikap kita, kemudian unsur-unsur kemenangan itu apa, kenapa kok tidak bisa menang. Nah ini alhamdulillah. Nah ini menang itu gambarnya begini. Nah, itu hanya ini hanya gambar saja. Baik, lanjut Mas, yang kedua. Nah ini pengantarnya. Jadi hukum dan aturan main. Jadi kemenangan itu mempunyai hukum dan aturan main seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Baik, yang pertama, sampai klik itu Pak. Sampai klik. Nah ini. Jadi hukum pertama, kemenangan itu dari Allah. Ini penting, bahwa kita harus menyadari, bahkan ini menjadi keyakinan tauhid kita, bahwa kemenangan itu dari Allah. Orang yang dimenangkan Allah tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun dan kapanpun juga. Ini harus jadi keyakinan kita. Meskipun seluruh isi bumi bersatu padu hendak mengalahkannya, enggak mampu mengalahkan kalau Allah sudah mentakdirkan menang. Sebaliknya, kalau orang itu dikalahkan oleh Allah, maka tidak mungkin bisa menang meskipun memiliki pasukan dan perlengkapan yang banyak. Dari sini para jamaah sekalian, karena kemenangan itu takdir Allah, kita ini terhibur, tidak harus gelisah terhadap berita media sosial yang begitu kacau balau hari ini, yang memungkinkan ada kecurangan di sana sini. Itu secara teologis sebetulnya orang beriman harus mantap. Apapun usaha mereka, kalau Allah sudah mentakdirkan menang, tidak mampu merobek takdir Allah. Itu yang ditulis sangat bagus sekali oleh Ibnu Athaillah dalam buku tipisnya tapi luar biasa, namanya Al-Hikam. Beliau pernah menulis begini: sawabiqul himami la tahrikal aswaral akbar. Betapapun hebatnya manusia itu, tidak ada yang mampu merobek takdir Allah. Nah, persoalannya adalah ketika kita meyakini kemenangan dari Allah, maka syarat-syarat kemenangan itu dipenuhi. Itu saja. Nanti selebihnya sudah kita serahkan kepada Allah. Apa dalilnya? Saya coba turunkan satu ayat dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 160. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullahu, jika Allah menolong kamu. Nggak bisa Mas ini. Nah, sampai tutul ya. Ono sing bagian tutul ini. Nah, iku pahala gede bagian tutul itu. Luar biasa.
Jika Allah menolong kamu, fala ghaliba lakum, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Ini tauhid kita. Jadi kalau Allah menolong kita, tidak ada yang mampu merobek takdir Allah tadi. Yang takdir itu memutuskan kita menang. Wa iyahzulkum, jika Allah membiarkan kamu, maksudnya tidak memberi pertolongan kepada kamu, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, maka siapa yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu. Artinya tidak ada makhluk yang mampu menolong selain Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Sehingga nanti konteks pelajarannya itu, tugas kita itu adalah ikhtiar. Ikhtiar semaksimal mungkin. Dalam bahasa agama disebut itqanul amal, amal yang maksimal, sekuat tenaga, menjada wajada. Nanti keputusannya itu menang dan kalah adalah Allah. Tapi Allah punya standar. Ini kenapa dimenangkan, ini kenapa dikalahkan. Ya pasti sesuai dengan sunnatullah. Kuatnya ikhtiar akan menjadi keputusan kemenangan itu. Lemahnya ikhtiar akan menjadi keputusan terhadap kekalahan. Itu tetap berlaku. Tapi bahwa yang memutuskan menang kalah itu Allah. Kemarin Gus Ali itu sajane biji kerso ketika mengatakan sing cerdas itu Amin, tapi sing menang Prabowo, sing bulet Muhaimin. Mungkin habis ditegur itu, langsung anaknya klarifikasi kan, bahwa pesantren Bumi Sholawat mendukung Amin. Itu anaknya kan DPR pusat. Makanya kau usah disikir saja. Baik. Oleh gawe wedang iki wae, jah ini kambang-kambang. Jadi tambah ada seninya maksud saya. Nah, kalau gak kambang monoton tadi malaikat ini gak monoton. Ada seninya mampir nang. Baik. Baik, saya lanjutkan. Jadi tawakal ini penting. Kita ini sebetulnya kadang-kadang tergoda. Padahal orang yang ikhtiar kemudian tawakal itu ada jaminan. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Jadi kita harus ikhtiar tawakal. Tawakalnya harus kuat. Tapi jangan tawakal tanpa ikhtiar. Nanti enggak berhasil. Baik, lanjut Mas. Nah, kemudian ini kita bicara kemenangan ya dalam Al-Quran. Ada kalanya Allah memenangkan kelompok yang sedikit mampu menaklukkan kelompok yang besar. Seperti kisah Thalut dan Jalut. Nah, ini memberikan pelajaran, jangan terlalu khawatir kalau kita minoritas, dan jangan sombong kalau kita mayoritas. Karena dalam konteks Al-Quran ada kalanya golongan minoritas mengalahkan mayoritas. Dan kalau para jamaah mengkaji seluruh perang dalam Islam selama Nabi hidup, selama 83 kali perang, itu yang hampir kalah hanya satu kali, perang Uhud. Perang Hunain itu hampir kalah tapi menang. Ini ada kisah perang Hunain nanti. 83 kali perang itu pasukan Nabi tidak pernah sekalipun dalam perang itu mayoritas, selalu minoritas. Bahkan yang pasukan Islam merasa bangga dengan pasukan yang besar, 12.000 Nabi kirim pasukan,
dalam perang Hunain, orang kafir masih tetap mayoritas 20.000, selisih 8.000. Kemudian karena kesombongan umat Islam merasa besar pasukannya, kemudian tumbang langgang hampir kalah gitu ya. Nah, baik. Ini ada kisah tentang Tolut. Ini kisah setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa itu Nabi yang diutus namanya Nabi Sam'un. Ada Ustadz Sam'un ini. Dalam bahasa Nasrani dikenal dengan istilah Samuel. Lah Bani Israel ini minta kepada Sam'un agar diturunkan panglima perang yang gagah berani karena mau melawan pasukan besar yang dipimpin oleh Jalut. Lah ternyata dikirimlah panglima itu yang bernama Tolut. Itu kalau kita baca ayat sebelumnya, sebelum 249 itu ada kisah utuh ini. Lah Tolut ini ditolak oleh Bani Israel. Loh kok Tolut? Tolut ini ditolak oleh Bani Israel karena tidak punya modal finansial untuk menjadi pemimpin. Walam yu'ta sa'atan minal ma'. Dia tidak punya modal. Bagaimana orang miskin mimpin kami? Jadi sejak dulu politik uang itu ternyata sudah ada. Sejak zaman Nabi Musa. Tapi tetap diturunkan Tolut karena Tolut diberikan kelebihan oleh Allah, bastotan fil ilmi wal jismi. Itu ceritanya. Punya kekuatan fisik yang prima, kemudian ilmu pengetahuan yang tinggi. Nah ini akhirnya menjadi syarat pemimpin dalam Islam itu minimal ada 4. Pertama, bastotan fil ilmi wal jismi. 1, sehat fisik. Minimal sabu. Anis itu sabu ireng bisa. Iya. Ini bukan kampanye, gak oleh apa-apa ya Gusmis tak oleh akeh. Jadi pemimpin itu minimal ada ini sampai ingat-ingat. Syarat pemimpin yang paling utama dalam Al-Quran itu ada 4. 1, bastotan fil ilmi, cerdas. Wal jismi, sehat. Sehat itu ukurannya kalau Nabi berdiri di atas karpet, karpetnya ditarik, karpetnya robek, Nabi tidak jatuh. Itu Nabi Muhammad. Yang ketiga, keempat, qawiyun amin. Jadi bastotan fil ilmi wal jismi. Yang ketiga, 4, qawiyun amin. Qawiyun itu profesional, kalau terjemahkan bebas. Amin, amanah, tidak ada kasus korupsi. Qawiyun amin. Itu ceritanya Nabi Musa itu berkelana ketemu 2 orang anaknya Nabi siapa? Nabi Syu'aib. Antri untuk memberi domba, minum domba. Lah antri diselati wong lanang-lanang terus. Ada Musa datang, kemudian dibantu. Kemudian anaknya mengusulkan, mampirlah ke rumah bapakku, barangkali bapak bisa memberi ongkos kepada Anda yang membantu kami meminumkan domba-domba kami. Musa mampir. Kata wanita ini, kamu berjalan di depan, nanti kalau belok kiri atau kanan saya pakai isyarat, saya melempar batu. Ini jadi moralitas. Nek melaku bukan muhrim itu sing lanang nang ngarep, ojo jeng wedok nang ngarep. Iso gira-gira jeng mburi iki. Itu terjadi waktu itu. Nah, kemudian sampai di rumah itu salah satu anaknya Nabi Syu'aib itu mengatakan, wahai ayahku, angkatlah laki-laki ini jadi pekerja kita, pemimpin dalam konteks Al-Quran.
Karena itu tadi, pemimpin yang baik adalah qawiyun amin. Lalu diambil menantu, didapatkan anaknya yang mengusulkan tadi. Itu secara isyarat, itu sebenarnya anak itu menaruh simpati kepada Musa ini. Jadi kalau anak jenengan, wahai ibu, ayah, jadikan dia sebagai pekerja, itu berarti anak sampai senang atau sering menyebutnya. Jadi sampai harus peka. Itu loh yang operator yang imam itu loh, bagus menurut saya. Lah itu isyarat, berarti sampai harus peka itu. Jangan diam saja. Nah, baik. Kemudian singkat cerita, ini panjang ceritanya. Lah akhirnya Talut dikirim oleh Allah, maka Talut menjadi panglima perang. Maka dia berpidato sebagai panglima, saudara-saudara, begitu. Kita akan perang. Perjalanan kita cukup jauh ke medan tempur melawan pasukan Jalut. Kita akan menyeberangi sungai. Disampaikan, siapa yang minum di sungai itu bukan pasukanku. Gitu pidatonya Talut. Tapi yang minum beberapa teguk masih bisa ditolerir pasukanku. Sudah berangkat, Pak. Karena perjalanan lama, haus, capek. Begitu menyeberangi sungai yang jernih, ternyata lupa komando panglima. Hampir 80% jegur minum sampai ke lempok. Akhirnya yang 80% ini tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, dia balik kanan. Maka tinggal 20% pasukan Talut yang harus berhadapan dengan Jalut. Nah, 20% itulah kemudian menjadi bunyi ayat ini. Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak golongan yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, yang dapat mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sisa pasukan Talut yang konsisten taat kepada perintah panglima itu, yang tinggal 20% itu memenangkan perang melawan Jalut. Ceritanya Jalut itu kan tidak mungkin dihadapi head to head, karena kekar, tinggi, besar, luar biasa. Talut kecil. Maka Talut diberikan hikmah oleh Allah, diberikan ide yang gemerlap, ting, itu lampu itu. Maka dari jarak jauh Jalut ini disetip, Pak, ngerti apa? Ketetal ya, kena mata kanannya, pecah. Di yang berat kena mata kirinya, pecah, sehingga buta di medan perang. Bayangkan, orang buta sekuat apapun melawan orang yang melihat kalah. Maka kemudian perang ini dimenangkan oleh Talut dan pasukannya. Nah, itu ceritanya. Jadi ada kalanya kelompok kecil memenangkan kelompok besar. Karena Allah tadi, karena ini kan Allah yang memenangkan kan? Konteksnya Allah yang memenangkan atau Allah yang menurunkan kemenangan. Jadi kita tidak boleh gelisah kalau kita ini jumlahnya minoritas. Kalau minoritas tapi emas kan mahal, mayoritas tapi telepon, gak ada harganya kan. Nah itu ya. Nah, kondisi umat kita itu ada yang emas, ada yang itu tadi yang diombang-ambing oleh keadaan. Kemudian yang kedua, ada kalanya Allah juga memenangkan orang yang tidak memiliki pasukan sedikit pun sama sekali. Seperti Allah memenangkan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam gua. Ini kisahnya hijrah. Jadi Nabi Muhammad ini sudah tidak bisa diajak kompromi. Pertama Abu Thalib dipanggil oleh kafir Quraisy, katakan pada ponakanmu, kalau yang diinginkan harta separuh bangsa Arab ini kita kumpulkan, kita serahkan pada Muhammad. Kalau yang diinginkan Muhammad itu wanita cantik, separuh wanita bangsa Arab ini dikumpulkan, suruh milih berapa kebutuhannya. Kalau yang diinginkan Muhammad itu kekuasaan, kita jadikan penguasa di negeri ini. Itu namanya 3 tikungan tajam: harta, tahta, wanita. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, lalu aku harus berhenti untuk dakwah ini, katakan pamanku, demi Allah aku tidak akan berhenti. Taruhannya nyawaku paman, katakan pada mereka. Kira-kira begitu jawaban. Akhirnya sudah, orang kafir Quraisy sudah gak bisa ini. Kita harus pakai rencana B. Itu kalau bahasa intelijen. Maka kita harus lakukan pembunuhan. Maka rapat itu mengatakan seluruh kabilah mengutus pasukan elitnya, kumpulkan. Sudah direncanakan kapan ada pembunuhan, harinya, tanggalnya, siapa pemimpinnya, diketahui yang paling pasukan paling elit namanya Suraqah. Nah, ini cerita Nabi berangkat hijrah gitu. Maka dikepunglah rumah Nabi Muhammad. Di situ ada Nabi dan Ali. Nah, ketika ada pagar betis ini belum turun perintah untuk berangkat ke Madinah. Itu kenapa nggak tadi siang perintahnya itu? Begitu ada pagar betis yang mengepung rumah Nabi, baru ada perintah Muhammad berangkat. Ali disuruh menggantikan tempat tidurnya yang resikonya kematian. Nabi kemudian berangkat dengan Abu Bakar, sahabat paling dekat, tidak melalui jalur resmi Makkah Madinah, tapi lewat jalan tikus. Maka begitu kok suwe karena ketiduran yang pasukan Suraqah ini, maka didobrak ceritanya, mau dibunuh ternyata dibuka selimutnya Sayyidina Ali. Maka kemudian kejar, maka dikejar dua orang ini. Kemudian ada perintah untuk mampir di gua Hira. Nah ayatnya ini, Gua Sur apa Gua Hira? Gua Sur ya, kalau Gua Hira kan wahyu ya. Sampeannya aku paling anut sampean. Kadung beleng. Iki mikir pilpres beleng. Baik. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Ini konteksnya Nabi dan Abu Bakar di dalam gua itu. In akhrajahul ladzina kafaru saniyatasnaini idhuma fil ghar, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Nabi Muhammad masuk ke gua, ada, saya baca dulu aja. Fa'anzalallahu sakinatahu idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar,
jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Lah di dalam gua itu karena sahabat ini, dua orang ini sahabat ya. Jadi Abu Bakar itu berselonjor, Nabi tidur pakai bantal kakinya Abu Bakar. Lah Abu Bakar digigit ular berbisa, jempolannya, kemudian nangis. Sakit Pak, kalau nggak percaya sampai coba. Lalu meneteskan air mata mengenai pipinya. Kenapa Abu Bakar? Saya digigit ular ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan untuk menghibur kegelisahan Abu Bakar ini, la tahzan innallaha ma'ana. Nah itu ya, kamu jangan takut, Allah bersama kita. Nah ini pemimpin itu perlu Pak meyakinkan itu. Bapak itu perlu meyakinkan kepada keluarganya seperti ini. Jangan khawatir, kamu tetap sekolah. Jangan mikir biaya. Itu anak punya keyakinan bahwa keberlangsungan cita-citanya itu akan dikawal oleh orang tuanya. Lah kalau pemimpin tidak menjamin itu, was-was ini, ya napa nih Pak? Aku dhewe bingung ya apa ya. Bulan pemimpin. Jadi harus confident, dan itu Nabi meyakinkan dengan seyakin-yakinnya. Kemudian fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawnaha, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentaranya yang tidak terlihat olehmu. Apa itu? Jadi gua ini ada sarang laba-laba. Ketika Nabi dan Abu Bakar masuk itu robek. Kemudian Nabi di dalam, Allah mengutus laba-laba ya, itu untuk merakit kembali sarangnya. Begitu terkejar oleh Suraka, ini saya yakin masuk di sini. Nggak mungkin kecepatan kita 2 kali lipat, karena dia naik onta, kita naik kuda. Saya yakin di sini. Apa? Feeling Suraka. Jadi pemimpin juga harus punya feeling ya. Jadi apalagi militer itu feelingnya harus tajam. Itu militer begitu. Kemudian kita masuk, ternyata dibantu oleh pasukan. Ya laba-laba itu pasukan dari Allah. Ini kok kalau Muhammad masuk sini pasti sarang laba-laba ini sobek. Tapi kok utuh? Nggak mungkin. Cara Allah itu indah kalau ingin menyelamatkan hambanya, dengan cara seekor lawan. Makanya ini menjadi nama surat, namanya Al-Ankabut, laba-laba. Wa ja'ala kalimatul ladzina kafaru sufla, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatullahi wal ulya, dan seruan Allah itu tinggi. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ada kalanya tanpa pasukan sedikit pun Allah menurunkan pasukan. Nah ini kepada Nabi dan Abu Bakar. Baik, ini yang pertama. Yang kedua atau hukum kedua, ini gambarnya siapa ini? Ada yang kenal? Syekh, ya Syekh siapa? Saya jadi ingat kawan saya di SD, ditanya, siapa nama Raja Majapahit? Baginda. Lah ya Baginda siapa? Ya Gumang Syekh siapa gitu. Ini namanya Syekh Yusuf Qaradawi.
ulama abad ini yang sangat produktif, yang sempat diusir dari Mesir karena banyak mengkritik kekuasaan, kemudian pindah ke Qatar. Qatar itu negara kecil seluas Kabupaten Sidoarjo, tapi kaya raya. Ya kalau mau ini ke sana nggak apa-apa. Baik. Hukum kedua apa? Allah hanya menolong orang-orang yang menolong Allah atau menolong agama Allah. Jadi kalau tadi kan kemenangan itu murni dari Allah. Lah ini bisa kita ikhtiarkan dan bisa kita definisikan kapan kita kalah kenapa, kapan kita menang kenapa. Jadi kemenangan itu diturunkan kepada orang-orang yang menolong agama Allah. Itu pasti diberikan kemenangan. Jadi kalau kita ingin menang, sukses dalam lini kehidupan apapun, pertama kita menolong agama Allah. Lah menolong agama Allah itu ya dakwah. Ayatnya ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini ayat yang populer lah ya, yang hafal. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, yansurkum. Dia niscaya dia Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Artinya meneguhkan itu menguasai. Jadi kalau kita ingin menang, berpuasa, itu kita menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu dakwah, menyebarkan Islam ini di muka bumi. Maka apa pekerjaan kita ini? Dakwah dulu sebelum yang lain kalau bisa. Apapun yang kita lakukan dimanapun tidak keluar dari bingkai dakwah. Kalau secara umum, secara khusus memang ada dai-dai yang spesialis yang memang dakwah, pikirannya itu umat pikirannya. Nah ini harus diperbanyak volumenya. Jadi secara umum kita ini dai, kemudian secara khusus memang ada dai-dai yang memang dipersiapkan. Makanya ada selalu proses kaderisasi dai. Cabang sepanjang itu membuat sekolah mubaligh dan dibiayai ya bisa-bisa. Oke. Saya sebetulnya aktivitas terbesar saya itu saya punya lembaga namanya Akademi Dai Indonesia. Jadi pelatihan terus. Ini besok saya ke Pacitan tanggal 28. Cuman kadang-kadang apa ya, pengkaderan ini tidak mendapat dukungan yang cukup, terutama anggaran. Mestinya nggak usah bayar peserta itu, lembaga ambil zakat itu rebutan biaya di sini. Kalau pekak mestinya itu transportnya berapa, biayanya di villa berapa, per orang berapa, itu saling. Kalau sampai membaca sejarah pesantren yang diterbitkan oleh L3IS itu, tulisan Zamak Sari Dafir namanya, sejarah pesantren itu ada anak yang potensi di sebuah kampung, kemudian diantar kepada kiai, kemudian digawani beras secukupnya, pulang digawani beras, orang kampung urunan. Kemudian anak ini menjadi imam di musola, kemudian bisa buka kitab kuning, kemudian jadilah pesantren Nusantara. Itu sejarahnya begitu. Jadi ada kepedulian terhadap proses kaderisasi ulama secara otomatis, sehingga
kalau kita bandingkan secara jujur, kaderisasi ulama NU itu lebih alamiah, karena pondoknya ada otomatis terus muncul. Nah, kita harus melakukan itu. Misalnya Ustadz Zainuddin MZ mengadakan pelatihan di Trawas, itu nggak harus bayar sampai 250, tapi pesertanya misalnya Lazismu nanggung 10 orang, Unmu 10 orang, rumah sakit Siti Khadijah 10 orang, rumah sakit Tulangan 10 orang. Orang dai-dainya kan mesti ada yang ngomongin begini, ini azan di mana? Saya tambah 10 menit ya. Ini 5 menit mili gini. Nggih, baik. Iki sing gawe iki iso gak dikekno maneh iku lho. Mboten guyon ya iku nang sing gekno gak tak gekno mari. Take banyu kerang gitu ya. Alhamdulillah minta. Baik. Iya. Jadi ya kebetulan saya ini punya jaringan ya. Misalnya saya itu lama di YDSF 28 saya ketagihan, saya butuh dana 10 juta untuk operasional 5 juta, untuk bakti sosial 5 juta lah tambahannya. Saya telepon, aku punya program, ini PDF-nya, proposalnya. Kok jauh Ustaz? Iya, ini daerah minus kristenisasi. Waduh, ini pas akhir tahun ini Ustaz. Gimana kalau Januari? Oke, dikasih 10 juta. Saya berangkat tanggal 28. Ini butuh mobil yang prima, ini nggak mungkin pakai Grand Livina ini. Nah, mestinya ada yang punya Pajero nawari saya ke sana. Loh iya. Saya sama Ustaz Abdul Rauf itu lama di melihat di Sumber Manjing Kulon Malang. Sekarang beliau, sebelum dia itu saya duluan sama Ustadz Miran Ar-Rasidin. Saya diantar tiap ke sana pakai Land Cruiser, apa gak gagal. Namanya Pak Haji Mulyadi, takmir Masjid Baitul Haq. Saya ngantar, makan ditanggung, penginapan ditanggung, PP. Jadi Ustadz itu sekalinya ke materi kok. Nah ini mimpi kita itu ke sini, maksudnya kaderisasi itu di sini. Nggak golek dana dewe, golek kendaraan dewe, golek sumbangan dewe, ngeretek nyebarkan proposal. Lah lembaga-lembaga yang gede yang menjadi sumber keuangan yang gedungnya lantai 10 itu mana kontribusinya? Mestinya sudah otomatis begitu. Lebih mengerikan lagi, sampai tahu radio sama FM itu karena kita ini nek iklan nggak mau ke sesama muslim, kekurangan dana sekarang. Seandainya tidak ada orang namanya Pak Marta atau apa namanya, orang-orang tinggalnya di Australia, itu tempatnya dikasih, dibangunkan, gedungnya dipinjami, tiap bulan itu miliaran, minnya radio suara muslim itu. Kebetulan saya sering on air di. Baik, saya tambah satu saja, karena ini masih banyak. Lanjut, tambah satu lagi. Nah, berarti kurang 7 menit. Kemudian ayat yang kedua, itu yang terakhir nanti ya. Kalau yang pertama tadi kan ayatnya intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu.
Kemudian yang kedua, surat Al-Hajj ayat 41, Allah berfirman, ini yang eksplisit bahwa menolong agama Allah itu adalah dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Alladzina in makkannahum fil ardi, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, maksudnya menguasai bumi, memimpin bumi, itu syaratnya ini gitu loh. Satu, aqamus sholat, menegakkan sholat. Makanya kalau pemimpin tidak sholat pasti merusak, pasti mujarab. Wa atamu zakat, menunaikan zakat. Kemudian wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkari. Ini yang saya sebut eksplisit apa? Menolong agama Allah. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Saya itu tak ada anak muda kemarin, saya nggak ada jadwal khutbah yang menjadwal keliru. Ternyata 5 Januari keliru 2 Februari. Pak, kok gak dikonfirmasi betul jadwal saya? Lo keliru, San. Padahal dok ngersik kok mau kate budak. Saya khutbah di kampung saya. Saya Jumatan di kampung saya. Sampai enggak aku pengen jadi makmum. Ternyata ada anak muda. Khutbah kok benar. Saya nggak kenal. Tak tanya. Bagi saya ini penting. Namanya siapa, alamat itu. Alumni mana? Saya nggak tahu satu. Nanti kapan-kapan ganti saya. Lah saya pingin ini yang golek kader, yang golek mantu. Yang sing benar begitu. Mau nggak dengan anak saya? Gitu saya. Karena jelas kalau dia di masjid, alumni pondok bisa khutbah, kemudian ustaz punya mantu seperti itu kan benar. Iya kan? Lah, apalagi jadi imam masjid kan jelas itu. Nah, itu. Enggak ngomong sampean yang lain. GR. Baik. Jadi artinya saya itu punya banyak data ustaz. Termasuk ada kemarin 2 anak KMM itu saya suruh ganti saya. Resikonya saya sampai dipecat dari masjid yang ada di Sidokare gara-gara tak gantikan terus. Wancanya crash terus ya. Di samping itu saya kan butuh kaderisasi. Ini digantikan kemana? Mestinya takmir harus menyadari kalau digantikan itu ya memang ada 2 ustadz itu. Ada yang melesin belutnya lebih gede. Tapi saya sama sekali tidak. Saya sudah lulus untuk itu. Ini harus ada media. Kan sampai 3 jadwal orang keliru menjadwal tajamnya, nanti harus ada yang mengganti. Malah anak saya itu saya suruh ganti khutbah kan nggak mau. Coba Pak sekali ini jamaah Pak sebelah orang. Padahal jamaah ya 30 lebih. Tapi double tak waras. Iya double. Wis berangkat khutbah. Maruna aku mengendap-endap jadi makmum no teras yang dia nggak melihat lah delok. Agak konangan wetok ambek anak. Maafin bujuki aku. Ya kapan kalau nggak begitu ya. Walillahi akibatul umum, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Baik, karena waktunya habis, ini saya diingatkan baru separuh. Yang nomor 3 nanti yaitu hukum ketiga, maksudnya pertolongan Allah itu berlaku hanya kepada orang beriman. Itu kita jelaskan bulan depan karena keterangannya panjang sekali.
berkaitan dengan bicara tentang kemenangan dalam perang Badar, kemenangan dalam perang Ahzab dan seterusnya, kita sudahi sampai sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.